Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah rumah taklim Hubbun Nabi rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa mendapat keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi para pencari ilmu sebelum memulai taklimnya, terlebih dahulu mari kita berdoa sebagaimana doa yang biasa kami baca bersama guru-guru kami dalam rangka tabarrukan dan menyambung sanad. Saya baca terlebih dahulu, panjenengan ngikuti. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pengajian Kaifatus Sholli sudah selesai. Sebagaimana ada kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna bila
tidak mengerjakan suatu tersebut, maka hukum daripada suatu tersebut adalah wajib. Artinya bila sholat itu tidak sempurna dilakukan kecuali dengan berwudu dahulu, maka hukum daripada wudu itu adalah wajib. Dan wudu termasuk ibadah mahdhur, ibadah yang diatur oleh syariat dengan sedemikian rupa dan dengan tata cara yang mana sama halnya dengan sholat. Rasulullah mempraktekkan wudhu di depan para sahabat. Para sahabat pun begitu, mempraktekkan wudhu di depan para tabi'in, dan seperti itu seterusnya. Motivasi kita adalah dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian berihsan dalam wudunya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sholat kita dituntut untuk ihsan dalam sholat, demikian halnya dengan wudhu. Apa itu ihsan? Ihsan adalah melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Pertama tentu saja ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti secara maksimal, totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini banyak sekali babnya, yang mana berangkat dari pemahaman bahwa wudhu atau Islam itu adalah agama yang mengajarkan bersuci, sebagaimana ada kaidah Arab mengatakan al-Islam dinut tohar wan nadhofah. Agama Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan secara lahiriah dan agama yang mengajarkan kebersihan secara batiniah. Jadi lahiriah dan batiniah. Dan bagaimana dua aspek lahiriah dan batiniah ini menjadi media untuk menggapai kedudukan mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana dengan dua aspek toharo dan nadhofah, artinya dengan kebersihan lahiriah dan batiniah kita mendapatkan kedudukan mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang tawwabin, orang yang bertaubat kepada Allah, artinya lah bersih secara batiniah. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang yang bersesuci, artinya bersih secara lahiriah. Wudu adalah syariat yang dibebankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diatur dengan sedemikian rupa, dan wudu termasuk adalah ibadah mahdhur. Ibadah mahdhur. Bagaimana kita mengerjakan wudu ini sampai pada tingkatan ihsan. Sampai pada tingkatan ihsan, sebagaimana memang segala sesuatu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dituntut untuk berbuat ihsan. Sebagaimana firman Allah, alladzi surat tabarak itu apa? Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Situ ada ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling ihsan dalam beramal. Jadi ukurannya itu ihsan. Khusus dalam sholat dan wudhu, ihsan itu berarti pertama ikhlas karena Allah, dan kedua adalah ittiba bin Nabi Muhammad SAW, mengikuti tata cara wudhunya Rasulullah SAW. Sebelum pada materi yang inti, terlebih dahulu kami sampaikan di sini sebutkan bab sejarah wudhu. Ternyata syariat wudhu ini tidak hanya dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan berwudhu. Dan ini bisa diketahui tentang kisah seorang alim dari kalangan Bani Israel yang bernama Jurayj. Pernah dengar Jurayj? Nggih. Mboten nggih. Nggih, nek belum dengar kula critani. Si pemuda alim bernama Jurayj min ulama Bani Israel, termasuk salah satu ulamanya Bani Israel. Ini pernah difitnah menghamili seorang wanita pelacur. Dan wanita pelacur itu melahirkan. Dia ngomong ke warga, ke masyarakat, "Ih, bapaknya siapa?" kan? Bapaknya Jurayj. Fitnah itu, Pak. Dia bingung sih. Nah, memang sebelumnya si wanita ini memang mendekati Jurayj, dan Jurayj subhanallah imannya kuat dan sakit hati. Si perempuan sakit hati. Walhasil singkat cerita, Jurayj ini memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, mengerjakan sholat, dan sebelum sholat diceritakan dalam riwayatnya itu melakukan wudhu terlebih dahulu. Sehingga disitulah indikasi bahwa salah satu indikasi syariat wudhu itu tidak hanya dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Akan tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW ini ada nilai lebih terhadap pelaksanaan ibadah wudhu, yang mana ada satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa ada ghurran muhajjalin bagi orang yang istiqomah mengerjakan wudhu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asril wudhu." Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat itu datang ghurran muhajjalin, dalam keadaan ghurran muhajjalin itu bercahaya, semua tubuhnya bercahaya gemerlapan dengan cahaya. Dan itulah yang membedakan umatnya Nabi dan umat-umat yang lainnya dari kiamat. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu kelihatan sekali min asari wudhu, yang mana itu dikarenakan bekas daripada wudhu waktu dikerjakan di dunia. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu memperpanjang ghurrahnya, kebersinaran pada dirinya, falyaf'al, maka hendaklah ia mengerjakan. Di sini ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, yang mana mazhab Syafi'i yang dimaksud ayyutila ghurratahu, kalau Imam Syafi'i, jumhur Syafi'i mengatakan itu melebihkan basuhan wudhu. Jangan hanya mengambil pada satu yang wajib saja, akan tetapi sampai ketiga. Dan isbagul wudhu, kalau batas daripada wudhu itu ada tangan, adalah siku, maka lebihkan sampai ke sini, begitu. Kaki, kalau mata kaki lebihkan sampai di atasnya. Hasil lebihkan, itu pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi pendapat daripada Imam Malik
mengatakan bahwa ayuti lahu rotau di sini adalah mudawamatil wudu, menjaga wudunya batal wudu. Nah, siapa yang mampu mengerjakan, memperpanjang hurrohnya itu badan yang bersinar, artinya di situ kalau Imam Malik batal ya wudu, nah, ngoten. Menjaga mudawamatil wudu, maka barang siapa mampu kerjakan. Nah, ngoten. Ini pendapat daripada jumhur ulama, yang mana Imam Syafi'i seperti itu tadi, Imam Malik yang seperti tadi. Kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW, sejarah wudhu itu dimulai ketika qoblal hijrah. Sebelum hijrah, Rasulullah masih di Mekah. 1 tahun setengah sebelum hijrah, syariat wudhu turun bersamaan dengan kewajiban sholat 5 waktu di malam Lailatul Qadar. Akan tetapi pada waktu itu wudhu masih belum wajib, masih mandub. Mandub itu mustahab, disunahkan. Barang siapa yang ingin berwudhu mendapat nilai lebih, enggak apa-apa. Sholat tanpa wudhu begitu enggak apa-apa. Nah, hukumnya masih sunnah. Kemudian ba'dal hijrah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, berubah hukum menjadi wajib. Tapi wajibnya 1 kali wudhu, 1 kali sholatan. Nah, ini ketika turun surat Al-Maidah ayat 6. Nama perintah, ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terus napa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Ngoten nggih. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat itu turun, akan tetapi kewajiban masih sebatas 1 kali wudhu, 1 kali sholat. Itu bertahan sampai ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah ternyata melakukan wudhu di beberapa sholat, 1 kali wudhu beberapa sholat, sehingga sahabat Umar bin Khattab yang melihat waktu itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengerjakan sesuatu yang tidak biasanya engkau lakukan ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, iya Bakar, aku kerjakan dengan sengaja. Nah, artinya mulai saat itulah wudhu 1 kali selama belum hadas diperbolehkan mengerjakan beberapa kali sholat, dan itu bertahan hingga saat ini. Dan insya Allah tidak ada yang merubahnya gitu. Nggak berubah karena wahyu sudah nggak ada kan, ngonten gitu. Wahyu sudah tidak turun lagi. Nggak ono mau merubah, berarti itu akon-akon kan, ngonten, mustahil. Kemudian definisi wudhu. Wudhu diambil dari bahasa al-wadu'ah yang mempunyai arti bersih, terus indah, berseri-seri, bagus, seperti itu, al-wudu'ah. Kemudian di dalam hadis itu ada bahasa al-wahdu, ana wudu, ada wadu. Pertama bi fathil wawi, wawunya itu di fathah, itu berarti alat wudunya, berarti airnya. Wadu itu berarti airnya. Kalau wudhu berarti aktivitas kerjanya, jadi pekerjaannya. Jadi menurut bahasa, wudhu adalah aktivitas mengerjakan, membasuh anggota badan kita, membasuh mulut, membasuh wajah, itu wudhu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, yaitu membasuh anggota badan yang 4 dengan niat tertentu dan air suci yang mensucikan, yaitu membasuh anggota wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki dengan niat tertentu dan dengan air yang suci dan mensucikan. Suci tidak cukup suci tok, tapi harus mensucikan. Nah,
Seperti apa suci yang tidak mensucikan? Tutu kelopo. Tegan. Nanti tegan. Gak nubahnya kayak wudu. Tidak mensucikan gitu. Nonton kopi. Saya ngombe kopi deh nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong kopi oleh kudu harap kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fungsi utama wudhu. Fungsi utama wudhu ada 3. Inggih menika pertama untuk sholat jelas. Yang kedua untuk tawaf. Ini khusus Hanafiyah. Kecuali Hanafiyah nih. Semua jumhur ulama sepakat bahwa fungsi utama di antara adalah tawaf itu harus suci, harus tidak punya hadas kecil dan besar. Tetapi Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi diperbolehkan nggak punya wudhu. Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal semuanya harus punya wudhu. Kemudian yang ketiga adalah memegang, terus memegang atau membawa Quran, mushaf. Salat jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas sekali di surat apa itu tadi? Al-Maidah ayat 6. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Salah seorang di antara kalian tidak diterima salatnya apabila masih punya hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ada hadis lain, la tuqbalu sholatun bighairi tahurin wala shadaqatun min hulul. Salat yang tanpa bersesuci itu tidak terima. Demikian halnya tidak diterima sedekah dari korupsi, min hulul, dari hasil korupsi misalnya, enggak diterima oleh Gusti Allah. Ya, dan dikiaskan korupsi ya bari napa nyolong ya nyolong wedhong ya korupsi. Tapi alus ngoten mawon korupsi niki gak ketok nyolongi. Hasil mboten diterima. Terus kaidah usul fikih malatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban apabila tidak disempurna kecuali dengan suatu pekerjaan, maka hukum daripada pekerjaan itu hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil tentang fungsi utama wudhu terhadap tawaf adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haulal baiti mislus shalah illa annakum natakallamuna fihi. Tawaf mengelilingi Baitullah itu seperti sholat, seperti sholat, artinya seperti sholat dalam keadaan bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Illa annakum tatakallamuna fi, akan tetapi kalian diperbolehkan berbicara. Nah, sholat kan itu tadarru, takhussu, tamaskun, diem, ngoten nggih. Nek blek tawaf oleh ngomong sak perlune ngoten. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi utama yang ketiga adalah menyentuh atau membawa Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini adalah kitab suci kita dan beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Dari penghormatannya juga sama, adab-adabnya, hak-haknya juga beda, sehingga Allah sendiri yang dawuh dalam Al-Quran, la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Juga riwayat dari sebuah hadis, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Nah, dari sini ada pertanyaan. Saya sering ditanya, bagaimana dengan Quran terjemah? Quran terjemah, apakah kita dalam keadaan berhadas kecil boleh memegangnya? Nah,
atau bahkan sebagian pesantren tahfidzul Quran itu yang perempuan terutama mereka dalam keadaan haid, punya hadas besar kan, tapi mereka murojaahnya bahwa tafsir terjemah. Bahwa tafsir terjemah. Saya melihat sendiri. Bagaimana seperti itu? Ternyata banyak ulama berpendapat dan ada yang memperbolehkan pokoknya terjemahan ambek Quran yang akan terjemahan. Pendapat yang kuat seperti itu. Ya otomatis kata terjemahan lah. Pada pengantar segala macam nggih. Cek diukur hurufnya akan terjemahan. Diperbolehkan. Tapi lek Quran nyel, jadi memang Quran mushaf enggak ono terjem. Ini apa? Oh ini Quran terjemah. Ini apa? Oh ini Quran tafsir. Oh ini apa? Ini Quran. Nah, kan ada nggih bahasa. Di kalangan umum nggih. Jenengan dikasih 3 kitab. Ono Quran tok sing enggak ono terjemahane, ada Quran sing ono tafsirnya seperti itu. Ada tafsir Quran, katakan tafsir Quran Ibnu Katsir. Kan ada Qurannya. Nah, ini apa? Ini tafsir Quran. Ini Quran terjemah. Ini apa? Ini Quran, kan ngoten. Nah, Quran toh ini enggak boleh. Paham nggih? Bun. Kemudian fungsi ganda ini sangat penting sekali dan di kehidupan kita seringkali ini kita alami. Fungsi ganda daripada wudhu pertama adalah untuk berzikir. Berzikir di sini secara maknanya secara umum. Berzikir berarti mengingat Allah kan konten. Termasuk salam itu termasuk dianggap berzikir. Kita salam kepada orang. Nah, itu ternyata berzikir. Kita mengumandangkan adzan itu juga berzikir. Menggunakan iqomah juga berzikir, dan seperti ini juga berzikir kita ternyata. Nah, kita mutola'ah sinau tafsir, sinau hadis, sinau fikih, ternyata berzikir secara umum, makna secara umum. Dan dianjurkan sekali ketika kita berzikir untuk mempunyai hadas, untuk menghilangkan hadas kecil dan besar, yaitu berwudu. Karena ada riwayat bahwa suatu saat ada sahabat kepada Rasulullah ini uluk salam kepada Rasulullah SAW, dan dia Indonesia nggih, orang Badui itu kan nggih, kalau cerita banyak lucu-lucu, terus aneh-aneh kan diadab barang kan gitu, ono sing nguyu nang ngene masjid itu orang Badui. Dan subhanallah itu jadi hukum ternyata kan begitu. Dan ini juga begitu. Posisi dia kencing sambil salam Rasulullah. Jadi ono umat sing ngoten niku. Nggih. Di hadisnya seperti itu. Bahwa ya bul, jadi dia itu posisi kencing terus salam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tahu, enggak dijawab. Enggak dijawab. Terus sehingga setelah itu dia istinja, cawi, terus wudu. Setelah wudu dia salam lagi, dijawab Rasulullah. Ketika ditanya kenapa Rasulullah nggak jawab, Rasulullah menjawab, inni karihtu an adzkurallah azza wajal illa ala tuhrin. Aku sangat tidak suka ketika berzikir dalam keadaan punya hadas. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Kalau kita ingin ittiba bin Nabi, ya oleh zikir ya ayo wudu. Swarga niku abot nggih. Swarga itu mboten gratis. Butuh pengorbanan di antara seperti ini. Zikir ayo lek napa jenenge memungkinkan kita harus wudu. Kemudian fungsi ganda yang kedua lagi adalah wudu untuk tidur. Ini Rasulullah. Wudu untuk tidur. Ini cara kula kali panjenengan kadang wis gak kepikiran blas lah. Jenengan nek tidur tilem wudu napa mboten? Lek Pak Ari percaya kula. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh idza ataita maj'aka fatawaddo.
ketika kamu mendatangi tempat tidurmu, artinya apa turu, fatawaddo, maka wudulah. Fatawaddo wudu'aka lis-shalah, dan wudulah sebagaimana kamu wudu dalam sholat. Summa taji ala syaqqikal aiman, kemudian tidurlah di atas lambungmu yang kanan, artinya itu miring. Ngerti nggih? Terus biasa terus lek Rasulullah terus zikir turu sampai lelap. Para sahabat ngoten sampai lelap zikir. Abu Hurairah itu sahabat Abu Hurairah, beliau istiqomah sampai meninggal dunia. Riwayatnya seperti itu. Beliau membaca bacaan subhanallah ini sampai 2000 kali. Jadi mapan turu, wudhu mapan turu baca subhanallah. Jadi kok iso 2000. Beliau bikin tali dibundeli. Durung ono tasbih nggih. Bundeli sampai 2000. Jadi subhanallah. Lek wis 2000 lelap. Lek Pak Arif paling yo WA. Gadget main Facebook. Ya, zaman akhir niki nggih wis ora kira tasbih langsung dicekel. Nggih. Ya Allah, jauh sekali lah nggih. Tapi subhanallah, ibadah di zaman fitnah ini luar biasa. Satu ibadah kita ini dibalas oleh Allah 50 kali lipat sebagaimana ibadahnya para sahabat. Hadisnya sahih. Panjenengan sholat tahajud di zaman fitnah. Satu kali rokaat sebagaimana rokaatnya sahabat yang dilipatkan sampai 50 kali. Ya Allah. Terus zaman fitnah itu seperti apa? Zaman fitnah itu zaman di mana berbuat maksiat itu sangat mudah sekali. Kira-kira saat ini pun fitnah dereng. Buka HP nih lho, buka pengajian, YouTube kula tak seliweran wis gak karu-karuan niku, masyaallah iki ya. Ngoten ya Allah. Ngoten. Mudahnya. Di dalam masjid pun sekarang banyak ditemukan maksiat. Ngoten nggih, ya Allah. Jadi dan banyak maksiat-maksiat enggak terbendung. Gak wong gak iso mareni. Dan gak iso menyelesaikan. Menghentikan sulit sekali. Nah, mumpung seperti ini, karena kula niku kepikiran dari kemarin-kemarin, dari kepikiran hadis Kanjeng Nabi, man ra'a minkum mungkaron, ngoten nggih, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadih, maka hendaknya menghentikan kemungkaran dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, fal yughayyir bilisani, maka hendaknya dia menghentikan dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Artinya enggak ridho dengan itu. Wadilika atalfu. Namun itu ada iman paling lemah. Nun sewu. Ini di kota kita. Dan kalau nembe pirsa mungkin 10 hari yang lalu lah. Ternyata di depan di depan ini makam pahlawan itu ternyata banyak angkringan. Dan kalau nembe semerap karena habis Isya itu saya keluar lagi, subhanallah. Sing dodol niki naudzubillah min dzalik. Ini saya katokan niki kaya nun sewu, kaya paken renang niku lho. Lho nggih. Dan rokokan. Dan itu tidak satu angkringan, roto. Ini seperti apa ngoten nggih? Itu memang daya tariknya supaya. Nah, artinya begitu. Nah, bagaimana kita yang seorang mukmin dengan hadis Nabi seperti itu, apakah diam ngoten nggih? Sing punya kekuasaan monggo dengan kekuasaannya. Nah, sekarang saya mampu saya dengan lisan. Ya tak ngomong-ngomong noe sapa. Nggih. Subhanallah. Nggih. Dan ternyata itu tidak hanya di situ. Saya lihat lagi di sana di Pelandi dan Pengen condong sampai pasar itu sama.
kiri Ya kanan. Allah. Lah seperti itu. Lah nun sewu nggih, nun sewu. Mampir bareng. Cianjur itu seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak bisa dihentikan. Jadi Cipanasnya itu sampai awalnya begitu, terus akhirnya ada nongkrongnya tempat gay. Nggih. Jadi kalau kita lihat kalau kita mengaca pada hadis Nabi, karena kita umatin Nabi, yuk kita berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, kita mengimani kan gitu. Ketika ada kemaksiatan merajalela dan tidak bisa dihentikan, maka tunggulah Allah yang menghentikan. Ngoten lho. Ya kumbuh ndek gempa, mbuh ampe apa kan seperti itu. Nanti ojo sampai seperti itulah. Jadi terus para ulama kan ngenten, terus para ulama. Wong sing ahli maksiat sing gak gelem leren, awakmu maksiat tapi imbasnya kena wong kabeh kan ngoten. Pun nggih. Jadi mampu kula, saya enggak punya kekuasaan, mampu kula bilisan, maka saya sampaikan. Jadi di pengajian seperti itu nggih. Ini tanda tidak ridhonya kula. Dan lek kelawan hati tok harido tok wadani kaat aful iman, iku iman sing paling rendah, paling lemah. Nggih. Kita enggak pengin punya iman yang paling lemah kan ngoten. Pun fungsi ganda daripada wudu yang ketiga adalah muqaddimah mandi jinabat. Ternyata Rasulullah SAW sebelum mandi jinabat ini terlebih dahulu berwudu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ightasa minal janabah faghasala farjahu biyadihi thumma dhalaka bihal haid thumma ghasala thumma yatawadda wudu'a lis-shalah falamma faru min ghusli ghasala rijlaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi besar, mandi jinabat, pertama yang dilakukan adalah faghasala farjahu biyadihi, membasuhi farji beliau. Apa itu farji? Ma yatafarrad bainal fakhidain, yaitu yang terapit oleh paha. Jadi kubul dan dubur itu farji. Kubul dan dubur, paham nggih? Tidak usah saya perjelas lagi nggih. Kubul dan dubur itu adalah farji. Rasulullah SAW ketika beliau mandi jinabat, pertama-tama yang beliau basuh adalah farji beliau, kubul dan dubur. Tsumma dalaka bil haid, setelah beliau basuh dengan tangan kiri, tangan kanan memegang gayung. Setelah beliau membasuh kubul dan dubur, kemudian dalaka bil haid, hadisnya seperti itu. Tangannya digosokkan ke dinding. Tidak tahu dinding Rasulullah yang dulu yang jelas gak granit kayak dindingnya jenengan. Nggih. Granit tak lunyu ini. Iswal hasil seperti itulah. Jangan enggak tahu seperti apa, sebab hadisnya seperti itu. Summa ghasalaha, setelah digosokkan ke dinding, kemudian tangannya dibasuh. Summa tawaddu'a wudu'a lis-shalah, baru beliau wudu sebagaimana wudu dalam sholat sampai sempurna. Falamma faragha min ghusli ghasala rijlai. Nggih. Nggih ittiba mawon. Nggih, pripun? Kalau kok tertarik kali bahasan jenengan. Pripun? Berarti kita kalau mempraktekkan juga harus menggosokkan tangan ke dinding kan Ustaz gitu loh. Nggih, dadi ittiba bis. Berittiba itu loh. Nggih, betul. Tangan dua yang digosok. Boten nggih, tangan yang untuk membasuh farji tadi itu. Nggih. Sing jangan digosokkan ke muka. Nggih. Nggih, terserah. Penting haid, nanti haid itu dinding. Nah. Akhirnya sabun ya sing dicukur. Nggih, digosokkan dulu kemudian disabun. Hasil itibanya seperti itu. Kemudian setelah itu basuh tangannya, kemudian berwudu. Setelah berwudu baru beliau mandi dengan niat. Jadi mandi biasa dengan mandi jinabat aturannya beda. Ngenten nggih. Yang pertama membedakan adalah niat. Kalau secara fikih takmimul ma fil badan
Itu kan begitu saja. Tadi meratakan air ke seluruh badan dengan diawali dengan niat itu sudah cukup. Kemudian Rasulullah menyisakan kakinya yang terakhir. Nah, setelah selesai mandi, Rasul menyisakan kaki. Terakhir kaki dibasuh. Akan tetapi di sini ada penjelasan. Ada dua metode. Pertama bisa seperti itu tadi, menyisakan kaki, atau waktu mandi kakinya dibasuh sekalian semuanya. Jadi yang pertama tadi metode menyisakan kaki. Jadi pertama kalau urut lagi membasuh farji, setelah itu dibasuh tangannya, kemudian ditaruh ke dinding, digosokkan ke dinding, kemudian dibasuh lagi, kemudian Rasulullah wudhu. Setelah wudhu mandi. Nah, yang membedakan metode pertama ini mandi tapi kakinya disisakan oleh Rasulullah, diakhirkan, terakhir kali dibasuh kakinya. Tapi yang kedua katanya para ulama juga melakukan dan sunnah juga adalah wis mandi jenenge mandi ya, semua badan keguyur kan begitu. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Nggih. Berarti posisi berwudu itu sudah melepas pakaian atau masih? Nah, betul. Rasulullah SAW dalam banyak sirah nabawi diceritakan bahwa mandinya Rasulullah tidak telanjang. Mandinya Rasulullah tidak pernah telanjang. Itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sama sekali Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah mandi dalam keadaan telanjang. Pak Arif curакon. Pak Arif tak saya plekku soalnya. Liane gak wani aku Arif. Wong mana saya gulbet gak wani aku. Sambelit ya kayak Rasulullah mandi dan itu diikuti oleh para sahabat, para ulama. Mek kula ali panjenengan tok mandine iku telanjang. Telanjang nek bulat bisa naudzubillah. Nggih, adab daripada mandi memang enggak boleh tenang. Kudu nggih telesan. Ya. Nggih telesan. Nggih, leres. Nggih, leres. Lho, kan sing delok. Betul. Gusti Allah delok. Ana setan-setan sing ning jeding iku delok kabeh. Nggih to? Jenengan enggak delok, tapi didelok. Wonten. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Lanjut nggih? Nggih, monggo. Pak Zain. Nggih, Pak Zain. Untuk masalah bersuci wudu itu kan untuk memegang Al-Qur'an itu kan termasuk harus wudu. Terus. Kecuali yang tadi itu ada terjemahannya. Betul. Nah, sekarang kalau orang itu mau beli Al-Qur'an sama penjual toko Al-Qur'an itu gimana? Nah, illa bid-darurah. Kecuali dalam darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Nggih. Panjenengan di rumah ngoten. Kemudian Al-Qur'an jenengan itu jatuh di bawah. Ngoten. Jenengan posisi sedangkan di situ banyak anak main, anak kecil-kecil. Kemudian lah iki lek kadang tak tolong ya diide-ide cilik iki madharat dan manfaat lebih mana? Maka itu termasuk darurat. Nggih, selama catatan darurat ya beli kira aku wudu sik nanti wong nang jalan Sasak Ampel ngono. Iki wudu nang ndi aku? Enggak apa-apa kan. Itu namanya darurat. Enaknya Islam seperti itu. Berarti termasuk lek iku darurat aman wis. Gitu, darurat aman. Tawaf, madzhab Syafi'i ini lho. Tawaf kan harus wudhu toh. Nah, jenengan nggoce bojo jenengan lek madzhab Syafi'i kan batal toh. Nah, karena itu darurat jenengan intikul ila madzhab Imam Malik atau Imam Hanafi. Pindah nang madzhab Imam Malik atau Hanafi. Keadaan darurat tak apa-apa, dirangkul tak apa-apa. Ketemu ambek wong ireng-ireng ya ora apa-apa kan ngoten. Enggak masalah. Ngoten. Selama ada acara darurat enggak masalah. Ngoten. Ampun lanjut ya. Mungkin ada kemarin ada pertanyaan begini. Kemudian setelah mandi kita apa harus wudhu lagi? Nggih.
Biasanya kan kita habis mandi baru wudu ngoten nggih. Kebiasaan di masyarakat kita ngoten. Apakah habis mandi besar terus wudu maneh? Selama kita tidak memegang hal yang membatalkan, karena yang kita memegang kubul dan dubur dengan telapak yang putih niki, maka itu membatalkan. Selama tidak membatalkan, kan wis wudu mau, maka tidak usah wudu lagi. Nonton. Tapi kalau ternyata kok kosokan maneh, terus kedemok kubul atau dubure dengan ini, nah, maka wudu malih. Nonton. Lanjut nggih? Ustaz. Nggih. Masalah membasuh Nggih. mandi besar tadi. Itu misalkan belum sempat terbasuh semua, tapi kita sudah memakai sabun, itu bagaimana? Atau sampo? Nggih. Itu ikhtilaf ulama. Sebagian ulama sabun itu kan merubah nama air. Jadi air itu kan terbagi bagi beberapa nggih. Di air mutlak. Nah, ketika air itu sudah tercampur dengan sabun atau sampo, maka itu sudah tidak dinamakan air mutlak. Iku banyu sabun. Ngono nggih. Iku duduk banyu, tapi banyu sabun. Jenenge wis berubah, banyu sabun. Sedangkan yang bisa mencabut hadas kecil dan besar itu adalah maul mutlak, air bener air. Gak ono embel-embeli banyu sabun mboten nggih. Nah, seperti itu. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak sah. Ngoten. Untuk hati-hati ya. Kalau untuk kehati-hatian, alangkah baiknya kita selesaikan dulu. Membasuh semua anggota badan, niat tadi itu selesai terbasuh semuanya, nah, baru kalau dipastikan itu sudah terkena air semuanya, baru kita pakai sampo, sabun, ngoten nggih. Untuk menjaga kehati-hatian, karena memang ada pendapat ulama seperti itu. Ngoten. Nggih, itu pertanyaan yang luar biasa. Nggih, karena materi seperti ini kita tidak akan bercabang kemana maka kalau tidak ada pertanyaan, ngoten nggih. Jadi kalau kadang fokus dengan pembahasan ngoten mawon. Kita akan lebih lebar ketika ada pertanyaan. Baik, fungsi ganda daripada wudu yang nomor 4 adalah untuk meredam marah. Jadi perintah Rasulullah ketika seorang itu marah, selain merebahkan merubah posisi yang asalnya berdiri disuruh duduk. Kalau dia marah dan duduk disuruh napa jenenge letang-letang. Nanti wong letang-letang gak iso muring. Muring letang-letang. Kan nggih, masyaallah nggih, rasional sekali kan. Di antaranya disuruh berwudu. Karena memang ketika seorang itu marah, emosi, dia mengikuti hawa nafsunya, terus dibimbing setan. Nah, dan setan habis dibimbing setan, hawane panas. Nah, setan sendiri itu terbuat dari api, dan api bisa dipadamkan oleh air. Itu Rasulullah bersabda seperti ini, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dibimbing setan. Itu dari setan itu. Awalnya hawa nafsune, terus disaut setan, dibimbing. Nah, dan pencegahannya seperti apa? Inna syaiton khuliqa minan nar. Setan itu tercipta dari api. Wa inna matudfa'unar bilma. Dan sungguh api itu bisa dipadamkan oleh air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka tatkala salah seorang dari kalian itu marah, maka berwudulah untuk meredam marah. Suatu saat sahabat Urwah bin Muhammad, sahabat Nabi, ini ketemu orang. Dalam kisah tu sahabat seperti itu, melaku, kemudian sahabat Urwah ini ketemu ambek wong, terus diomongi, ngwangkel, muring-muring. Nah, beliau teringat sabda Nabi, langsung golek tempat wudu. Nah, golek tempat wudu, dia berwudu. Nah, itu riwayat dari sahabat Urwah. Gilek jenengan ya nopo, pas muring-muring ngono niku, mau ngwangkel iki langsung mengungkapkan apa? Melampiaskan gimana nih? Sampai wudu apa sampai banting? Oh. Apa?
Ini genteng. Ono genteng. Genteng Pak Budi. Nggih. Nggih, ibu-ibu lek muangkel ambek bapak iki langsung ke tempat wudu ambil wudu. Atau bapak-bapak yang ngoten, ojo nyandak piring. Bahaya. Nggih. Lek njukuk piring marungu nang ngene meja makan apik iku. Njukuk piring diculno piringe iki sing bahaya. Dalam Langsung. Buka dasarnya. Ya Rabb. Nggih. Nggih pun. Fungsi ganda daripada wudu adalah untuk mengulang jima. Mengulang jima. Ini perlu kita sampaikan karena ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak mungkin apa maneh si enom kaya Pak Arif pun. Bukan tidak mungkin untuk mengulang lagi. Ngoten nggih. Lah lek embung ngoten niku kan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma badalahu ayyu'awida falyatawaddo bainahuma wudu'an." Ketika salah seorang dari kalian itu mendatangi istri kalian untuk berjima, kemudian tsumma badalahu ayyu'awida, kemudian kok muncul keinginan untuk mengulang lagi, falyatawaddo bainahuma wudu'an, maka jangan lupa ambil wudu dulu, basuh dulu farjinya, kemudian wudu, kemudian mengulang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang fungsi ganda yang keenam adalah sementara sebelum jinabat. Apa maksudnya? Menunggu jenengan, nggih, mari sajane perintah iku mari junub, nggih, mari lagu hubungan niki ndang cepet-cepet mandi besar. Perintahnya seperti itu, anjurannya seperti itu. Nggih. Anjur seperti itu. Kenapa? Ya karena malaikat tidak mau mendekat terhadap orang punya hadas besar. Seperti itu. Yang mendekat siapa? Syaitonir rajim. Syaitonir rajim niku sing dekat, ya. Lah, ini ada keringanan alhamdulillah. Kalau jenengan kok aku kok sik rasa-rasen nggih. Nggih. Pak Arif. Kok sik mau males ngene. Nah, ngoten. Utawa nang pujon nang anu. Lah iki atus kaya mene jam 2 bengi wadem ngono. Wis ngoten. Ape nggodhog banyu, terus yo selak kepingin nyemil misale ngono. Pengin ngopi, sing mas saya pengin rokokan misale. Moko terus Kanjeng Nabi disuruh wudhu dulu. Nah, maksudnya sementara sebelum jinabat itu seperti itu. Jadi ganti daripada mandi. Nah, disuruh utawa panjenengan kok aduh mari kok ngantuk, maka wudhu dulu aja turu dhisik, wudhu sik. Nah, wudhu dhisik. Ngoten nggih. Aja langsung turu. Baru itu hilang langsung. Jadi mari wudhu gak turu. Gak apa-apa. Kok wudhu aneh. Bismillah. Ampun nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ditititkan dalam sebuah hadis, mboten dawuh Kanjeng Nabi, tapi atas sebuah hadis diceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallam idza arada ayyanama, apabila beliau menginginkan tidur wahwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub tapi ingin tidur, wasala farjau, pertama beliau membasuh farjinya, wa tawaddu'a lis-shalah, kemudian beliau wudu seperti bagaimana wudunya salat, kemudian beliau tidur. Nah, sebagai ganti daripada mandi besar. Ngoten nggih. Ngenten kisah niki. Niki tetap mandi.
Loh nggih. Mas sementara, pengganti sementara. Jenengan ini, malah enak cerita niki. Niki nyata niki. Dari nyata, saya menyaksikan sendiri waktu di pondok dulu. Jadi ada salah satu teman ustadz, ya, dia tuh pengajar di pondok dan beliau sudah berkeluarga. Adzan subuh, mari subuh, pebliya. Mur bojone mlayu-mlayu. Pasar turun atus. Niki. Nggih. Ya Allah dia tadi guyon. Pak sampean durung ngatur lho iya mlayu. Ya yo. Nah, itu jadi guyon ketika ditanya, "Lah sampean kok gak yang bisiki?" "Aku ya durung ngatus gawane mlebu masjid." Subhanallah nggih. Nggih. Biar fresh mawon mboten ngantuk. Insyaallah ngene gak ngantuk aja. Kemudian yang ketujuh, fungsi ganda daripada wudu adalah untuk pengobatan. Niki perlu kita coba. Sahabat Jabir radhiyallahu an meriwayatkan hadis, "Maritu." Pada waktu itu aku sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar datang menjengukku. Ya'udani. Beliau berdua menjengukku, fawajadani qad ughmi alayya. Beliau berdua datang kepadaku, aku dalam keadaan ughmi alayya niku pingsan, tidak sadarkan diri. Jadi ditamoni Rasul Abu Bakar itu gak sadar, gak tahu kalau posisi pingsan. Fatawad doa, kemudian beliau menceritakan Rasulullah wudu, fasobba alayya wadu'ahu. Kemudian beliau wudu, kemudian sisa air wudunya disiramkan ke aku. Kemudian aku bangun. Nah, ini napa jenenge bisa jadi niki disarah hadisnya. Panjang sekali, banyak penjelasan dan di bab ini di bab tabarruk, mengambil berkah. Jadi Syarah Bukhari Irsyadus Syari ini dibahas panjang lebar bahwa di situ banyak kisah para sahabat. Ternyata ketika Rasulullah wudu, ini air jatuh sisa wudunya ini nggak jatuh sia-sia. Terutama yang paling sering menadai itu adalah sahabat Bilal dan Abu Hurairah. Dalam kitab Irsyadus Syari, jadi digolek wadah untuk sampai ceblok sia-sia. Satu hari setelah Rasulullah selesai wudu, banyak ini rebutan para sahabat. Di Irsyadus Syari jelaskan bahwa ono sing diwadahi botol, gomule, ono sing langsung diminum, ono sing walhasil ini bab tabarruk Rasulullah. Lah sisa wudu jenengan prasaku. Apa maneh mari kemu. Wah, cocok iki. Betul. Ada seperti itu. Bisa untuk di sini dijelaskan di bab ini adalah lidawat, untuk pengobatan air wudu tersebut. Nah, bisa jadi ono anak keluarga jangan wudu saja. Wudu sisa-sisa wudu dikepirno atau jeneng si wudu itu terus nanti diguyangno. Guyang sak timbo apa ya kata. Ini nggih. Kemudian setelah bicara kotor, nah, fungsi ganda adalah setelah bicara kotor. Kotor seperti apa? Jadi kotor ini luas sekali, nggih. Ya di masyarakat kita kotor itu seperti apa? Misui wong misalnya, enak kotor nggih. Mari ngono, adu domba itu juga kotor. Aku gak tahu adu domba kok mosok sih. Nah, misalnya ono koncone iku mang cerita. Niki termasuk domba, ono wong kancane cerita. Lah yo aku menang dalan iku lampu merah. Ya dibal-bali ambek wong, kurang ajar iki. Sopo iku to arek iku enom. Ya terus jenengan sing ngrungokno misale ngene petuk kamplengen. Nah, misale iki adu domba. Petuk itu kamplengen. Nah, kelasnya itu adu domba niku. Di ngobong-ngobongi urek-ureki ngelek. Nah, itu dianjurkan untuk berwudu.
ngrasani lah, leres ngrasani. Nggih. Termasuk fungsinya niku wau setelah kita wudhu, nah maka dosa-dosa yang keluar dari mulut kita, dari dosa mulut ini, dari meripat, semuanya itu akan berguguran. Itu fungsi daripada wudhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, terusipun la an atawaddu'a minal kalimatil khabithah ahabbu ilayya min atawaddu'a minat ta'amit thayyib. Sungguh aku berwudu dari setelah mengucapkan kata-kata kotor itu lebih aku sukai daripada aku wudu setelah makan makanan yang baik yang terkena api. Karena ada riwayat, tetapi sunnah ya ini, tidak wajib. Oleh para ulama didefinisikan sunnah. Rasulullah itu tidak suka makan makanan yang terkena api, sate, Rasulullah tidak suka. Terus bahkan sebagian sahabat juga ketika setelah makan itu wudu, tapi nggak wajib, enggak. Kan ada pertanyaan Rasulullah, apakah setelah saya makan daging unta bakar itu saya berwudu? Alama syi'tum, Rasulullah, terserah kamu wudu boleh, nggak wudu juga nggak apa-apa, kan begitu. Kemudian fungsi ganda daripada wudu adalah setelah membawa jenazah. Nah ini perlu, perlu kita mikul jenazah nih kalau, kalau jenazah atau langsung ngangkat jenazah, begitu, mayit, maka disunnahkan untuk mandi. Sebagai mandi sunnah untuk wudu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia juga mandi. Jenengan matur ngedusi mayit, ini disunnahkan untuk mandi juga setelah itu. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa yang memikul mayit, membawa mayit, maka hendaknya dia berwudu. Jadi lebih rasional lagi lah wong Jawa, kebiasaan tradisi kita. Mari ngeterno mati nangan kan biasa wesu. Nah ini syaratnya enggak ada wesu, anjurane wudu. Sing diwisui wajah, tangan nggih. Subhanallah, luar biasa niku. Biasa riyen mbah kula niku, kula mari ngetutno, wis susik ngono. Wis susik. Nah niki lek ngir Rasulullah wudu, luar biasa, lebih daripada wesu. Kemudian fungsi ganda daripada wudu lagi adalah setelah guyu kemekelen. Wis gak iso mleren ngono. Oh, wekel, Mbak. Nggih. Niku terbabak napa mboten niku kula. Nggih. Nggih. Kayak tak tinggal wudu iki kok. Jangan keturunan niku mulai kan. Sedap. Kemekelan maka dianjurkan untuk wudu. Ini anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Syiah ini mau guyu kekel, tidak hanya sunnah, wajib. Nek gak wudu dosa. Iki wong Syiah. Kemudian setelah kita memegang arca atau berhala, jenengan mari demok patung, nang museum ono patung-patung demoki ngenten niku, maka dianjurkan untuk berwudu. Dari sampai sini ada yang tanya? Nggih. Apakah boleh berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Ini bukan wudu untuk jinabah. Nggih. Wudu dan jinabat apa? Oh. Wudu untuk sholat. Kalau pertanyaan boleh apa tidak, ya tentu boleh. Boleh. Tetapi kalau ada dua tempat, jenengan punya dua tempat, ada kamar mandi dan ada di keran misalnya, khusus biasa untuk korakor atau wudu, maka yang afdol adalah di keran itu tadi. Pilihan kalau boleh memilih.
Yang paling afdal adalah situ. Ada lagi pertanyaan? Nggih. Jadi tadi kan wudu bisa buat ini apa? Buat obat kan? Betul, nggih. Saya bilang itu dua istilah sakit ain itu maksudnya itu kan? Mboten. Berarti untuk sakit napa mawon, kalau sakit ain itu diambil dari kata mata. Jadi kebanyakan kenapa? Jadi diantaranya para ulama itu mengantisipasi penyakit ain itu biasanya ojo terlalu sering ngelem anak. Ain itu diculek. Bahasa kasar iki. Kok diculek Gusti Allah. Bahasa kasar seperti itu. Ain. Lek anak jenengan punya kelebihan katakanlah. Nggih. Ternyata jenengan cerita nang konco, nang tonggo, nang dulur, diceritakno kelebihane anak itu. Awas. Itu bisa menjadikan sebab dia terkena ain. Karena tidak semua yang orang yang ceritaan itu seneng. Ada orang hasud lah, dengan kehasutan itu bisa muncul ain. Ngoten. Ya apa wong iku seneng lek anake punya kelebihan. Anak dhewe maksudnya nggih. Lah anak wong alah. Jadi jangan kesengan punya kelebihan apa ngeten nggih. Enggak usah diceritakan. Kalaupun kok terpleset jenengan ceritakan, ikuti dengan bahasa masya Allah la quwata illa billah. Ini yang diajarkan Rasulullah. Nah, diajarkan para ulama. Masya Allah la quwata illa billah. Itu di surat Kahfi. Kenapa kok masya Allah quwata illa billah? Bukan la haula wala quwata. Karena di surat Kahfi seperti itu kok. Dan tabarrukan pada itu para ulama bahkan di mobil anyar cek gak kena penyakit dikasih stiker masya Allah la quwata illa billah. Punya rumah bagus mewah bisa enggak dikai kaligrafi ukir-ukiran diapi masya Allah la quwata illa billah. Baju baru ya. Ini masya Allah quwata illa billah. Nah, nggih. Masya. Foto bisa berarti Ustaz. Apa itu? Foto. Maksudnya Ain. Ain, penyakit ainnya itu. Penyakit ainnya itu Status apa ya? fotonya gimana? Wonge wayu ngono ta? misalkan ada posting foto anak atau foto kita yang banyak yang memuji atau banyak yang tidak memuji itu apakah bisa menimbulkan penyakit ain? Ya, walhasil kalau jenengan mengungkap keunggulan, berarti kan muji nggih. Di apa mana medsos tambah wae wong ndelok ya. Iya. Itu bisa jadi nggih, jangan. Kalaupun terkadung wis gak kena dihapus, ya tambahi masya Allah la quwata illa billah. Ngoten. Wake dadakan. Gak apa-apa. Salah dhewe. Ngoten. Nggih. Nggih. Itu kalau itu abang sukanya main catur ya. Itu termasuk patung-patung nggak ya? Nggih. Nggih. Baik. Kita definisikan berhala itu seperti apa? Nggih. Satu dikatakan berhala itu karena jangkep bentuknya. Bentuknya jangkep. Nggih. Bentuknya jangkep ono sikile, bah itu kewan, bah itu sebenarnya jangkep. Kalau nggak jangkep bukan berhala. Atau nggak jangkep tapi dimuliakan. Naruhnya di sesuatu yang mulia. Nek catur maksudnya nggak dimuliakno. Disikil-sikil, ditendang apa nek kalah saduk. Mboten dimuliakno lah. Kalau catur bukan. Masa ono jaran sikil. Mboten. Dalam boneka. nggih, dan itu tidak dimuliakan kan. Jadi kadang ditendang-tendang, ditumpahi ndak nggih. Ndak. Bukan. Dah, kalau didelen nang lemari, jangan awas. Nggih, jenengan punya patung-patungan. Nah, patungnya apa katan? Unik apa ya? Unik kan ono dari kayu karena kayunya kayu yang mahal katakan sehingga ditaruh di tempat yang mulia. Nah ini, awas nggih, pajangan. Jangan kan berarti mulia kan? Sesuatu yang dipajang itu berharga dan mulia nggih.
Wah, jangan. Nah, bagaimana dengan foto? Nah, ikhtilaf bainal ulama. Para ulama ikhtilaf, tetapi jumhur ulama enggak kalau foto. Kalau taswir, gambar itu enggak. Tapi ada ulama enggak mau kecuali setengah badan, nonton nggih. Kalau mutune setengah badan. Jadi kalau lepas dari khilaf ulama ya foto setengah badan aja. Tapi enggak, para ulama ada, selama itu ada pendapat dari ulama, kita ada yang sing tanggung jawab ulama lah. Kita ngikut pendapat beliau. Bener. Kalau Nggih. ini Ustaz, kan kita memasang di status WA atau di apa di medsos, tapi bagian dari si A, tapi itu ada foto-foto yang tidak satu orang, banyak orang. Nggih. Itu seperti itu. Nggih. Satu untuk syiar nggih. Nah, untuk syiar, tidak untuk gaya-gayaan, tidak untuk pamer, nggih. Nah, jadi tidak masalah. Jadi untuk misalnya seperti ini kita foto, nah, dan tujuannya ben wong kenal, nggak masalah, betul masalah. Tapi kadang nggak ada satu, biasanya fotonya Ustaz Ali kan saya ambilkan satu Ustaz Ali dewe. Yang penting bukan saya ngupload lah wis. Nah, kalau itu, kalau yang di sekarang kan di medsos itu minta dukungan, subscribe itu dengan Ini penggawaian kula niku. itu termasuk punya kita tuh Enggak, betul. Enggak. Bukan. Kalau minta dukungan, subscribe dan video atau pengajian isinya seperti apa enggak, mboten nggih. Jadi beda. kan maksudnya itu ikut lomba, ini kan apa kelebihan. Nah, itu kan ikut lomba terus dengan dukungan itu akan mempengaruhi Menang kalahnya. kemenang kalahnya itu. Seperti itu. Sekarang kan banyak. Kalau itu terlepas daripada pamer kemampuan dan kelebihannya, Yang jelas itu. oh kalau ada unsur itu bisa jadi. Walhasil di situ karena apa jenenge memuji mamerno. Nah ini yang mengundang penyakit ain di situ. Selama itu tidak ono unsur pamer, insyaallah betul. Tapi kalau untuk lomba ya tipis sekali kalau tidak pamer. Nah, loh, Ustaz. lagi mangkane. Nggih. Lomba kan untuk ini ya, orang mengakui kehebatan itu makanya kan dukung like, subscribe. Nggih. Nggih walhasil seperti itu nggih. Sudah saya subrek. Nggih. Terus ini masalah berwudu itu. Nggih. Kan kalau kita berwudu kan harus pakai air yang suci dan mensucikan. Leres. Nah, termasuk seperti air kelapa itu kan tidak bisa. Nggih. Nah, sekarang kita posisi itu mungkin di pesawat atau mungkin dalam kereta Nggih. kita akan sholat atau tayamum dengan berwudu. Katanya ada yang pendapat dengan air mineral itu bisa untuk berwudu. Kan itu kan tidak cukup untuk, bukan air suci yang mensucikan kan, kalau air seperti Air kemasan ya. kemasan itu. Apakah itu kita yang lebih baik itu kita tayamum atau Menggunakan air. menggunakan air? Kalau air kemasan itu suci dan mensucikan. Mensucikan. Nggih, suci dan mensucikan. Itu air mutlak itu. Air aqua. Nah, aqua itu kan yo tulisannya itu. Kalau dipindah nang gene plastik ya kok dadi al aqua kan enggak. Beda air teh. Air teh jangan pindah ke plastik, ke anu ya tetap teh kan begitu. Kalau aqua itu kan merek saja. Nah, pada zatnya kita lihat kan air suci mensucikan. Nah, boleh. Boleh. Tapi kalau nggak ada lagi alek iki tak gawe wudu aku ngombe apa ngono. Katakan nggih tayamum mawon. Ngoten. Nggih. Kalau semisal ini kan air aqua ya. Nggih. Kalau kita di sungai, di laut itu gimana? Air sungai dan di laut ya suci mensucikan lah, suci dan mensucikan. Walaupun agak coklat misalkan. Nggih, karena air pembawaan seperti itu. Nggih. Karena apa nggih? Air sungai, air laut biru misalnya. Asin enggak apa-apa. Oke. Nggih, budaknya tetapi itu zatnya masih air. Air apa? Air sungai. Nah, ngoten nggih. Dari air sungai itu masih air mutlak.
Air mutlak itu apa saja? Air sumber, air salju, air sungai, air laut, itu air mutlak. Nggih. Embel-embele iku sungai, laut itu masih mutlak. Ngoten. Air embun, tapi ya sapa sing ngumpulno air embun iki? Lanjut. Nggih. Membatalkan niatnya. Termasuk megang itu nggak boleh megang siapa aja. Karena gini, saya pernah nggak tahu ya, perlu ya, tapi saya belum kasih secara ini. Karena istri itu membatalkan. Nggih, Bun. Jadi kalau kita bermadhabkan Imam Syafi'i, maka ya kita ikut secara totalitas lah. Artinya itu kalau Imam Syafi'i batal, iya kalau Imam Syafi'i. Kalau jenengan pakai Imam Hanafi atau Malik, ibadah batal. Karena itijad beliau dengan memahami ayat yang di Quran itu dan hadis. Kalau Imam Syafi'i batal. Jadi tidak boleh kita, untuk bab ini kita ikut Imam Syafi'i. Di bab lain kita ikut. Jangan. Ngonten. Dan jenengan ini Imam Syafi'i apa Imam Malik, apa Imam Hanafi kan ngonten. Apa utawa Imam Tabi'i. Nggih. Ya harus kafah lah. Kita ikut Imam mujtahid itu ya. Itu. Dan gak boleh kita diambil enak itu lah. Seperti sholat Pripun? Nggih. Kita kan pemahamannya kalau kita sampaikan harusnya seperti kan banyak orang yang ambil yang seperti Tetapi itu kan tidak wajib. Tidak wajib kan. Jadi ada banyak hal lah, banyak alasan lah. Kalau megang itu kan antara batal isok sholat, batal enggak kan gitu. Nah, ini kan hal yang wajib. Orang kuno wajib lek Imam Syafi'i main demok yo terus ndak sholat. Lek panjenengan batal, enggak sah sholat jenengan. Begitu. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Lek panjenengan Imam Malik. Tapi lek ngikut Imam Malik yo semuanya aja bab iku tok. Yo enake dhewe tok. Dalam kalau pegang enaknya enggak apa-apa ya. oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Kecuali nyawi anake. Batal. Nah, ngoten nggih. Nyawi anake batal. Nah, malah megang mara tuwa ora apa-apa. Lho enggak salaman maksud salaman, Bu. Salaman. Maksud sampean megang pripun? Salaman. Saya kalau salaman dengan istri saya, kayaknya saya bermadhab Imam Syafi'i, maka saya mau sholat wudu dulu, mau baca Quran, megang Quran wudu dulu. Tapi kalau saya salaman be wong tuwa, mara tuwa, karena orang tua itu ada 3. Orang tua kandung kita, orang tua dari istri kita, kemudian murabbi kita, pendidik kita. Nggih. Mboten, itu guru belum tentu murabbi. Murabbi itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi membina, mendidik kita. Nah, itu yang akan sambung dengan kita. Jadi seharusnya kita punya murabbi memang. Tiap orang mukmin, para ulama itu tradisinya mencari murabbi. Orang yang dekat dengan Allah, terus keilmunya luas, terus kita mantep. Nah, kayak bahasa Thariqah mursyid ya. Tapi bahasa thalibul ilmi, pencari ilmu, murabbi. Jadi tidak hanya menyampaikan. Kalau saya menyampaikan ilmu gitu saja, jenenge tabligh, menyampaikan saja, tidak mendidik secara keseharian. Jenengan apa saja ini kalau murabbi siap ditanya apapun harus bisa. Ulama lah, min jumlah ulama yang berilmukan tinggi, itu murabbi. Terus dekat dengan Allah, dengan mantap jadikan murabbi. Begitu. Nggih, lanjut. Kemudian sampun jam pinten toh? Tasik enten waktu ta? Oh, tasik jam 10. Kemudian bab kelima adalah keutamaan dan hikmah wudu. Jadi keutamaan dan hikmah wudu akhir-akhir ini daripada hikmah ya. Hikmah itu semakin zaman bertambah semakin banyak ditemukan hikmah-hikmah daripada wudu.
Dan keutamaan daripada wudu itu banyak sekali. Oh nggih, sebelum saya melanjut kepada keutamaan serta hikmah daripada wudu, tadi fungsi ganda daripada wudu kan di sini disebutkan ada 11 tadi nggih. Tetapi pernah saya baca bahwa di suatu kitab itu lebih dari 25. Termasuk dari itu adalah setelah muntah. Di sini enggak ada. Setelah muntah. Nah, setelah muntah dianjurkan untuk wudu. Dianjurkan untuk wudu. Tidak wajib nggih, karena muntah tidak membatalkan wudu sebagaimana kentut atau buang air kecil wajib besar. Kemudian jenengan nyukur kumis. Nah, itu di antaranya disunahkan wudu. Walhasil ada 15 lah. Kalau di sini tadi terbatas sampai 11 saja. Jenengan habis bekam. Nah, habis bekam dianjurkan untuk wudu. Kemudian ini banyak sekali nggih. Habis makan, habis minum. Berarti lek ono wong mari mangan kok wudu, jangan salahkan. Itu ngambil sunnah. Ngambil sunnah. Kita husnudzon saja. Ojo, iku goblok iki mari mangan ngopi gak. Mboten, kita ambil sunnah. Memang ada tuntunannya, tapi sunnah tidak wajib. Jangan habis makan terus mari ngono kok ngambil wudu. Karena mengulang-ulang wudu sekalipun dalam posisi keadaan berwudu itu tidak apa-apa. Ngoten lho. Berarti enggak harus mempertahankan wudu kita. Ngoten. Enggak apa-apa. Kalaupun ada seperti seorang para ulama, kisah-kisah ulama, nanti wudu isya digawe subuh. Itu karena istighol bidzikri, jadi sibuk dengan zikir sehingga dia mempertahankan terus gak batal. Pak Arif ya wudu isya digawe subuh. Lah wong isyae setengah papat. Mesti Jadi keturun nang itu setengah papat tuh. Tapi subuh, sholat isya, wis woro-woro wudu ku isya sampai subuh. Les Abdul Qadir Jailani wudu ya isya tenanan iku, isya jam 7 iku. Baik, kita akan berpindah pada keutamaan wudu yang mana nggih. Ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sempat disebutkan tadi, sebenarnya beliau ini siapa sih? Nggih. Nggih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seorang mufassir, muhaddits, ulama di zamannya. Ulama di zamannya. Nah, dan beliau adalah murid daripada ini, pengarang kitab Ihya sinten? Imam Al-Ghazali. Muridnya Imam Ghazali. Jadi Syekh Abdul Qadir itu seorang ulama besar di zamannya. Kemudian dia termasuk aulia min auliaillah, waliun min auliaillah. Jadi dan itu banyak sekali di kitab-kitab klasik ya, menjelaskan tentang kewalian daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Loh kok tahu dia wali? Satu, kalau menurut Imam Syafi'i, siapa lagi wali itu kalau bukan para ulama Allah? Kalau seandainya ulama Allah itu bukan wali, maka Allah tidak punya wali. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah menjelaskan ala inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada wali-wali Allah itu ada, kan begitu. Dan dibahas di kitab-kitab tersendiri tentang wali luar biasa. Jadi ada wali abdal, okay? Wali kutub dan sebagainya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk wali. Sebagaimana dunia ini ada presiden, wali pun ada presidennya. Itu nggih. Maka bahkan perkhilafan para ulama bala Nabi Khidir itu bukan nabi, namun beliau wali. Itu. Ikhtilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan beliau itu wali, ada yang mengatakan beliau itu nabi. Nah, jadi Nabi Khidir itu loh, yang mana Nabi Musa pun mengikutinya ya kualan kan nggih. Kualan. Nonton nggih? Cukup atau diteruskan lagi tentang Syekh Abdul Qadir? Di manaqib beliau yang tertulis rapi di kitab-kitab, nggih. Syekh Abdul Qadir itu punya tafsir namanya Al-Jilani. Tafsir Al-Jilani.
sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau nggak salah 5 jilid. 5 jilid. Jadi segini, tafsir Al-Jilaini namanya. Itu yang menyusun Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi beliau muhaddis yang mana manakibnya di waktu kecil dia yatim. Di manakib beliau itu, beliau kecil umur 6 tahun sudah hafidul Quran. 6 tahun sudah hafidul Quran. Kemudian di umur 6 dan 7 tahun ketika dia mau ke namanya madrasah Nidomiyah di Irak. Jadi terkenal madrasah Nidomiyah ini adalah madrasah pencetak para ulama terbesar. Di antaranya Syekh Abdul Qadir, siapa itu? Imam Ghazali juga begitu. Beliau waktu perjalanannya menuju sini, di tengah perjalanan di manakibnya itu ya, ternyata rombongannya ini dihadang oleh perampok. Nah, dihadang oleh perampok. Singkat cerita, Syekh Abdul Qadir ini si kecil waktu umur itu, beliau disangoni beberapa dirham oleh ibunya. Ditaruh, sampai ibunya ditaruh di dalam bajunya begini. Dalam? Nah, si rampok ini menghentikan semua dimintai. Si Syekh Abdul Qadir waktu kecil itu ditanya, kamu punya apa? Padahal ini saya punya ini, punya ini. Ditutuno kabeh. Ini uangku deh. Ditutuno. Si kecil, kamu tahu aku perampok. Tapi kok kamu nggak berbohong padaku? Kok kamu sebutkan semua? Apa kamu takut sama? Enggak takut sama kamu. Lalu kamu, saya takut berbohong karena Allah. Saya dilarang berbohong karena Allah. Itu pesan ibu saya. Dengan ucapan seperti itu, maling perampok ini bergetar. Lah yo si cilik iki kok yo bujuk gak wani lah aku. Jadi ngono. Subhanallah. Kamu mau kemana? Akhirnya dia taubat gara-gara si di manakibnya seperti itu. Jadi usia segitu sudah menobatkan raja perampok. Lah kita nobatno sapa? Nggih. Nah, itu. Dan iki ngelek diceritakan Syekh Abdul Qadir ya terus iki. Mari-mari ini. Karena panjang. Jadi manakibnya itu segini kitabnya itu. Manakib. Kemudian keutamaan daripada berwudu dan hikmah dari wudu ada pertama di antara adalah ghurran muajjalin. Jadi wajah kita akan berseri. Jadi baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Nggih mungkin nggih. Kita kecuali wong wedok nggih, wong wedok kadang kena make up nggih. Wong lanang ini gitu, wong lanang sing jarang nggih, napa? Lek lanang wong sinil nggih. Nek wedok wis kadang di make up lek wong lanang ketok. Wong wudu apa enggak ketok nggih. Jadi walaupun dia itu kulitnya putih katakan, tapi nek gak wudu ya ketok surem. Nek Pak Arif ya ketok ahli wudu. Ahli wudu. Nggih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yauma tarul mu'minin yauma tarul mu'minat yas'anuhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Ingatlah pada hari di mana orang mukmin itu kelihatan yas'anuruhum, memancar cahayanya, baina aydihim wa bi'aymanihim, dari arah depannya memancar, dari samping kanannya memancar. Rasulullah juga bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sebagaimana yang hadis saya sebutkan di awal tadi, itu datang dengan bersinar wajahnya, membedakan iki umati Kanjeng Nabi ambek dudu umate Kanjeng Nabi, itu min asari wudu, dari bekas wudunya. Antum tariduna alayya ghurran muhajjalin min asari wudu laisat li adi ghairikum. Jadi kalian semua, kata Nabi Muhammad, kelak di yaumul qiyamah mendatangiku itu dalam keadaan ghurran muhajjalin, jadi bersinar. Laisat li ahadi ghairikum, yang mana itu tidak didapatkan pada selain kalian.
Maksudnya selain umatku, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Padahal sama-sama wudu itu disyariatkan pada umat-umat terdahulu, akan tetapi keistimewaan umat Kanjeng Nabi ada hurrun muhajjalin. Nah, yang kedua adalah wudu termasuk keutamaan adalah bagian daripada keimanan. Jadi wong mukmin itu mesti seneng wudu. Senajan to posisi abot nggih, posisi abot jenengan posisi di daerah yang dingin, ya, di Pujon katakanlah. Posisi subuh-subuh terus untune loro. Waduh, celang nggih. Tapi selama taik berkumur itu sunnah nggih. Kadang-kadang diloncati sekali umur wis. Iki ndablek jenenge. Jadi dawuh Kanjeng Nabi at-tahuru syatrul iman. Bersesuci itu bagian daripada iman. Dan pembeda memang. Jadi bersesuci bermakna luas, tidak hanya wudu. Cawik itu bersesuci kan. Tapi tidak disyariatkan menghilangkan najis setelah buang air kecil pada agama lain. Saya itu punya teman Nasrani. Pernah jalan bareng, jalan bareng satu mobil. Kemudian dia ini minta berhenti tengah jalan. Aku pipis. Tak gawani, gawe cawik. Gak usah. Ketika kita bahas. Jadi ternyata di agama mereka nggak ada syariat seperti itu. Syariat untuk menghilangkan najis. Monggo kok wasu monggo, gak wasu gak apa-apa. Lah kita kan najis itu. Gitu, kita kan najis. Enggak. Mereka yang penting bersih, ketok bersih gitu aja. Enggak menjaga najis. Nah, kita kan bersih belum tentu suci. Ya, ngoten nggih. Kemudian akan mendapatkan permata yang bercahaya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Yang mana pada hari kiamat nanti seorang mukmin akan mendapatkan hilyah, yaitu permata yang bercahaya haitsu yablughul wudu, sepadan dengan wudu yang dia kerjakan di dunia. Semakin dia sering berwudu, maka semakin banyak akan mendapatkan hilyah itu. Jadi hilyah di sini permata yang bercahaya. Nah, seperti itu. Kemudian terampuninya dosa masa lalu. Nah, ini penting sekali nih. Terampuninya dosa di masa lalu. Kanjeng Nabi dawuh man tawaddo'a nahwa wudu'i. Nah ini, barang siapa yang berwudu sebagaimana praktek wuduku, nahwa wudu'i. Tsumma qama, kemudian dia berdiri faraka rakaataini, salat 2 rakaat. Setelah wudu dia salat 2 rakaat. La yuhaddisu fi ma nafsahu, yang mana 2 salatnya tidak terganggu oleh hawa nafsunya. Artinya iso khusyuk. Ya sebatas seperti kemarin nggih, bahasan di bab salat. Khusyuk itu Rasulullah saja hanya nisfu, separuh dari utuh. Itu khusyuknya Rasulullah. Rasulullah sendiri bilang 10 usruha itu udah bagus. 1/10 dari sholat kita itu khusyuk, bagus wis. Luar biasa. Nah, jadi walhasil diusahakan waktu takbir tok wis bagus. Oh, takbir Allah terus dia khusyuk. Atau baca Fatihah saja. Nah, karena Rasulullah aja hanya nisfu sholat, separuh dari sholatnya itu saja khusyuk. Jadi ada hadisnya kan usruha, terus tusu'uha, sumunuha. Jadi 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 dan separuh itu Rasulullah. Nah, jadi sebatas yang penting ya ono khusyu'i lah. Nah, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka wudu yang dia kerjakan kemudian dia lanjutkan dengan sholat 2 rakaat bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka sebagian ulama mengatakan sholat taubat tidak halnya sama dengan, maka sholat taubat itu sama seperti sholat wudu 2 rakaat ini mutlak. Nah, jadi tidak ada khusus niat insun sholat taubat
Tidak perlu seperti itu, nggak apa-apa. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Karena itu masuk bagian pada sholat mutlak. Sebagaimana wudhu, sholat wudhu ini. Dan ini biasa dikerjakan oleh sahabat sinten? Bilal bin Rabah. Mana dikabarkan oleh Rasulullah sandalin disi wonge. Kan waktu Isra Mi'raj Rasulullah waktu diperlihatkan dibawa oleh malaikat Jibril ke surga, ternyata lho iki sandale Bilal. Ketika ditanya, Bilal, apa rahasia amalmu yang kau andalkan? Kalau di sini lihat, kita harus punya amalan andalan, Bapak Ibu. Amal andalan itu artinya yang kita istiqomahkan. Wah, luas kan amal soleh itu. Nah, di sini amal andalane sahabat Bilal ternyata setelah wudhu sholat 2 rakaat. Kalau di hadis lain dia tidak adzan kecuali wudhu dulu. Nah, dan setelah wudhu dia sholat 2 rakaat terus adzan. Nah, begitu kalau di riwayat yang lain. Ternyata ini ditanya, apa amalan rahasiamu? Saya tidak hadas kecuali saya berwudu dan lanjutkan 2 rakaat. Dan itu belum diajarkan oleh Rasulullah. Nah, subhanallah gitu. Kemudian keutamaan yang kelima, terampuni dosa antara 2 sholat. Terampuninya dosa antara 2 sholat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la yatawaddau rajulun muslim fayuhsinul wudu. Seorang muslim tidaklah dia berwudu kemudian dia ihsan dalam wudunya, apik memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, illa ghufirallahu ma bainahu wa baina sholati allati taliha, kecuali dia diampuni oleh Allah sholat yang dia kerjakan saat itu dan sholat yang akan dikerjakan. Panjenengan wudu, panjenengan wudu untuk sholat duha. Setelah duha ini ngeten sholat nopo? Duhur. Maka jenengan antara sholat duha sampai sholat duhur ini dijaga oleh Allah. Artinya diambil ono dosa, ini langsung disemproti Allah. Seandainya mati dalam keadaan itu jelas husnul khotimahnya. Apa mana mati dalam punya wudu? Dari sini ada yang bertanya. Kemudian dosa setahun. Ada hadisnya. Kanjeng Nabi bersabda, "Mamin imri'in muslimin tahduru salatun maktubah." Seorang muslim yang menghadiri salat maktubah. Maktubah berarti salat 5 waktu, fayuhsinu wudu'ahu. Kemudian ia memperbaiki wudunya, berbuat ihsan dalam wudunya. Wa khusyu'aha, dan dia berusaha untuk khusyuk. Wa ruku'aha, dan rukuknya tumakninah. Illa kanat kaffara lima qablaha minad dunub ma lam ya'ti kabiratan wa la dzalika dahra kullahu. Maka yang dikerjakan itu wudu 2, kemudian dia sholat maktubah, kemudian berusaha untuk khusyuk, tapi wudu syaratnya ihsan, syaratnya memperbaiki wudunya, maka bisa menjadi kafaroh, penggugur dosa selama ad-dahra kullahu, setahun penuh. Kemudian dosa keluar dari kuku-kuku. Man tawaddu'a fa hasanal wudu kharajat khatai bin jasadi hatta takhruja min tahti atfarih. Barang siapa yang berwudu fa ahsana. Jadi setiap ada kata wudu pasti ada ahsana. Ihsan dalam wudu. Artine ora wudu sing sembarangan. Jadi sama wudu'e kaya wudu'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini kayaknya pertemuan yang akan datang nggih. Nah, karena di saya insyaallah nggih sampai duhur barang nih nggih. Maka dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang yang melakukan wudu secara ihsan ini dosa rontok sampai pada kuku-kukunya. Dosa keluar dari muka dan tangan. Nih hadisnya seperti itu, panjang hadisnya, enggak usah dibaca nggih. Terus dosa keluar dari anggota wudu. Man tawaddo'a famat madho. Barang siapa wudu kemudian mat madho. Napa mat madho niku? Kumur. Setiap kumur dia lepaskan, maka dosa yang ada di mulut rontok. Wastansaqo kharaj hatayahu min fih. Kemudian dia istinsak. Istinsak niku nglebokno banyu nang ngene irung ambek disedot.
Ini anjurannya tablik ku sing nemen. Niki lek kaitan mboten biasa nggih rada teng ngono. Tapi lek biasa mboten. Mboten. Nah, dadi memasukkan dengan tangan sak cakupan, nah terus ngetokno ni ambek tangan kiri. Ini rasa seperti itu. Ngeten nggih. Iku jarosim hikmah daripada ini nanti hikmah ya. Jarosim itu apa jarosim nggih? Napa? Bakteri. Nah, bakteri yang ada di ini rontok semuanya. Jadi ada penelitian dari medis, pernah saya baca di satu majalah, bahwa jarosim yang ada di tubuh kita itu yang bersarang di hidung ini rontok semuanya, dan itu jutaan bahkan miliaran jarosim. Faida ghasala wajhahu khotaya min wajhi, ketika dia membasuh wajahnya maka dosa-dosa itu pun rontok dari wajahnya, hatta yakhruja min tahti asfari aini, sampai dosa itu keluar dari bawah kelopak matanya. Iki mripate sing kakean maksiat niki dosa-dosa rontok. Faida ghasala yadaihi kharajat khotaya min yadaihi, ketika dia membasuh tangannya maka tangan yang berbuat dosa ini rontok semuanya. Faida masabi ra'si kharajat khotoyahu min ra'si, ketika ia mengusap kepalanya, dosa yang ada di kepala dan dalam kepala nggih, pikirane sing kadang-kadang suudun nang Allah, sing kadang mikir sesuatu yang maksiat, maka itu rontok. Hatta takhruja min udunai fa idza ghasala, kemudian ketika dia membasuh telinganya maka dosa telinga keluar semuanya. Fa idza ghasala rijlai kharajat khotaya min rijlai, ketika dia membasuh kakinya maka dosa-dosa kaki itu juga rontok. Hatta takhruja min tati adfarihi, sampai keluar dari ujung kuku kakinya. Wa kanat sholatu masyu ilal masjid nafilah, sehingga dia berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat itu dalam keadaan nafilah. Nafilah itu apa? Mendapat kesunahan secara menyeluruh. Jenengan wudu aturane nun sewu kan dalam hadis dijelaskan sholat jamaah di masjid itu satu riwayat 25 derajat, satu riwayat yang lain ada 27 derajat. Itu kalau dilakukan dengan benar, artinya berkaitan dengan hadis ini tadi, wudu'e nang omah. Wudu'e nang omah. Wudu nang omah jangan di masjid, kecuali dalam keadaan darurat nggih. Wudu nang omah, mari wudu, kemudian dia berjalan menuju masjid dalam keadaan punya wudu, maka kaki kanannya melangkah melebur dosa, kaki kirinya melangkah meninggikan derajat. Yang dimaksud nafilah seperti itu, dia menuju masjid mendapatkan pahala secara sempurna. Terus dia sholat berjamaah, berusaha untuk khusyuk dalam berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 25 atau 27 derajat secara maksimal. Ini penjelasan suatu hal seperti itu. Maka diusahakan jenengan lek wudu di rumah saja, kecuali dalam keadaan darurat nggih, bepergian atau apa beda lagi. Kalau tidak darurat di rumah saja. Nah, engko jedinge masjid ku kan gaya apa? Nggih, gaya wong sing darurat. Mboten, artinya untuk memaksimalkan mendapatkan pahala. Nah, itu. Jadi bagaimana perjalanan kita ke masjid itu dihitung rontok dosa dan kenaikan derajat. Mboten. Dari sini ada yang bertanya, monggo. Kalau wudu dari rumah itu boleh di Nggih. Oh, itu dapat 2 kali teman. Nggih. Jadi ada kaidah seperti ini. Ada al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kepayahan menjalankan ibadah. Nah, kok jenengan gadah penyakit ngentutan? Nggih. Gue penyakit kentutan. Wes mari mangan jengkol mbok apa nggih, sehingga sering batalkan. Lah yo dididik ngentut.
maring kentut ya wudu ae, maring kentut wudu ae, maka itu semakin banyak pahala jenengan kan. Ngoten. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita berangkat di sana, mari sholat sunnah kok batal kentut nggih. Padahal belum jamaah ya ndang-ndang wudu, lan jenengan mboten wudu mangke ketinggalan jamaah. Terus gimana? Nggih bagus, ndak apa-apa. Karena bisa ngentut itu nggih luar biasa. Kayak iso ngentut nggih larang. Nikmat luar biasa niku. Kemudian keutamaan yang 11 yang terakhir, banyak sebenarnya, tapi di sini 11 begitu di kitab ini, yaitu bebas masuk pintu surga manapun. Ini luar biasa ini. Keutamaan orang yang mudawamatul wudu, nggih, ngamalno amalan wudu, maka kelak disuruh milih pintu surga manapun diperbolehkan oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubalighu au yusbighul wudu. Di antara kalian berwudu kemudian ia isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu kalau menurut Imam Syafi'i tadi itu jadi melebihkan basuhan nggih. Melebihkan basuhan. Tapi kalau Imam Malik batal wudu. Ngoten. Summa yaqulu, kemudian setelah dia selesai wudu, dia berdoa. Jangan lupa berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyasya'a. Maka dibukalah pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8, ya dipersilakan milih masuk pintu manapun. Masya Allah, padahal kita bukan ahli sodako misalnya, tapi sergep ngelakoni wudhu ini, kita boleh milih pintu, aku tak mlebu swarga liwat pintu sodako, atau pintu jihad misalnya. Jenengan bukan ahli jihad karena gak ada perang. Jihadnya alhamdulillah ada jihad, itu termasuk mencari ilmu, itu bagian daripada jihad. Nah, zaman sekarang mencari ilmu, maka kita diperbolehkan masuk surga lewat pintu jihad. Atau kita bukan ulama, ada pintu khusus ulama, ahli dzikir dan ahli ilmu, maka kita karena mengamalkan ini bisa masuk ke pintu itu. Ini suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melanggengkan ibadah wudu. Wonten mawon nggih. Nah, sebelum kita tutup, monggo menawi wonten sing tanglet. Yang tadi nggih. Wudu dari rumah itu sebaiknya dilap apa enggak? Dilap. Itu dilap apa enggak? Ini nanti ada pembahasan. Ada pembahasannya di belakang. Ini boleh-boleh saja. Tetapi memang ada anjuran untuk jangan dilap, ngoten nggih. Tapi ini mustahab saja, enggak apa-apa. Tapi memang biar kering sendiri. Tapi batu ulama begini, kalau di daerah Mekah, Arab Saudi nggih, jenengan wudu langsung garing, gak ada jangan lap. Langsung garing jenengan. Nah, ini, tapi kalau di daerah Pujon gak sampean lap atau apa mana subuh gak jenengan lap ngerenyeng. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau kita ngamalkan hati seperti itu, nggak mempertahankan, nggak masalah. Memang ada anjuran ojo dilap lah iso. Ada pembahasan insya Allah di yang akan datang. Oh nggih, praktek wudunya ada. Mulai istinsam, membasuhnya seperti apa. Nah, kalau kita surbanan, terus marunu bagaimana, ada semuanya. Kalau kita pakai khuf, sepatu kulit, tapi kayaknya di sini nggak memenuhi syarat nggih. Kalau khufnya orang sana, orang padang pasir, karena memang padang pasir panas ini. Jadi kos kaki itu memang dari kulit, nggak dicepot sampai beberapa hari memang. Nah, kita kos kaki nggak masuk. Nanti ada pembahasan yang lebih mendalam. Wonten nggih, kita tutup dengan doa akhir majelis nggih. Oh nggih. Nggih. Ini tentang cara wudu. Nggih. Itu kan ada kalau membasuh tangan, itu kan redaksi hadisnya kan Ayat-ayat.
redaksi ayatnya. Sampai ke siku ya Bang. Nah itu kan ada yang berpendapat harus ini dulu sampai ke siku, tapi kan badan praktek kan dari siku dulu ke sini. Nggih. Itu yang benar itu atau bagaimana itu? Nggih. Baik. Ini nanti sebenarnya dibahas di bab kelanjutan, tetapi ini pertanyaan yang harus saya jawab. Kalau kita mengikuti teks redaksi ayatnya, wa aidiakum ilal marafiq, bahasanya begitu. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku, bukan siku sampai ke tangan. Sehingga para ulama wabil khusus ahli hadis yang memang Rasulullah menyontohkan seperti itu juga. Jadi tangan dulu dari sini, nah dialirkan ke sini, nah, begitu. Paling enak itu lek kolam gede, kalau zaman biyen itu, wah enak mesti menyunah itu lah, mesti sunnah, mesti sunnah itu. Nah, saya kan keran, ini gak enak gini sih. Ya ndak sah, kalau fikih sah, nah, sudah cukup, tetapi ya beda dengan yang kita ngikuti sunnah. Nah, tangan dulu. Kemudian redaksi ayat kan seperti itu. Wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke mata kaki. Sehingga memang wudu itu sunnahnya duduk, sehingga maksimal melakukan basuhan-basuhan secara seperti basuhan Rasulullah, kaki sampai mata kaki. Lah kita berdiri, berdiri keran ini, maka mendahulukan kaki ini sulit. Kaki kan ini, saya angkat ini, kaki kan ini, mata kaki ini, sehingga membasuh lek lungguh itu enak. Nah, gini keran, nah enak. Atau disoyor sih kayak begini. Sini disela-selai begini enak. Tapi kalau berdiri nggak duduk, ini kesulitan. Lek enom koyo kula sik kuat ngene iki saged lah lek jeneng. Aja masih Mas. Nggih, lek wis sepuh, wah aja pola-pola jelunggu barang engko arek ngangkat sikile ngenten nggih. Nah, dadi redaksi ayatnya begitu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Ngenten. Lho, aku lek wudu iku mata kaki sing tok dhuwur nggih gak apa-apa, tapi yo nilainya kalah dengan yang dalam kaki dulu sampai mata kaki. Ngeten nggih? Ustaz, yang dimaksud di sini itu membasuh sama mengusapkan beda. Ini beda. Itu yang di sini itu membasuh itu harus diusap atau hanya dikotor sama air? Dibasuh ya digerojok niku lah, diguyang. Kadang-kadang kan orang kan Nggih. diusap gitu. Yang diusap itu kepala nanti. Nah, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, ngusap. Tapi wajah, tangan, kaki itu basahe wagsilu, basuh. Kan kalau untuk kebanyakan orang kan mesti diusap gitu. Tapi kan banyune ngalir. Digerojok jenenge. Ya mesti ya digosok. Memang sunnah didelek-delek itu digosok. Rasulullah menggosok kan, selain membasuh dan menggosok. Nggih, ada lagi jenenge? Yang minta doa tadi. Oh nggih, ada yang minta doa tau Bu? Sinten namanya? Namanya Ibu Latifah Yuda gitu aja kan. Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ibu Latifah Yuda. Mamahnya Ibu Latifah Yuda. Bi anna Allah yashfihi maradihi shifaan ajilan. Allahumma rabban nas adhi bil bashi. Allahumma rabban nas adhi syafi la shifa shifan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhi bil bashi anta syafi la shifa illa shifa shifan la yughadiru saqama. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Nggih, bisa kita tutup doa akhir majelis? Nggih, mboten enten nggih. Baik, kita baca bareng-bareng doa akhir majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa makan Ustaz. Oh nggih, doa makan. Tapi makannya durung siap lho, engko lek wis siap ya. Ada tak eling mau. Kita ini.